Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Evi Sayono. Hari ini saya mau sedikit share tentang simulasi bagaimana cara mengajarkan pembelajaran terdiferensiasi bagi siswa kelas 4 SD. Baik teman-teman, sebelum kita mulai mendengarkan video ketiga tentang simulasi bagaimana cara mengajarkan mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk kelompok 1 dan kelompok 2, bagi teman-teman yang baru pada kanal YouTube saya ini, mohon perkenaannya untuk dapat mengklik tanda subscribe. Teman-teman juga dapat mengklik tanda lonceng, sehingga jika saya mengupload video-video terbaru yang terkait dengan strategi pembelajaran, maka teman-teman akan dapat dengan sendirinya terupdate. Untuk teman-teman yang lain, jika teman-teman berkenan dan menyukai video saya, silakan juga klik tanda jempol atau tanda like. Saya juga akan menunggu komentar, kritik, saran teman-teman di kolom komentar di kanal YouTube saya ini ya. Dan terakhir, jika teman-teman merasa bahwa video ini akan dapat membawa manfaat bagi rekan-rekan guru yang lain, monggo ya silakan diklik tanda share, kemudian membagikan link video ini ke rekan-rekan guru yang lain. Teman-teman juga dapat mengklik tanda share, kemudian membagikan link video ini ke sosial media yang teman-teman punya. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Pada video ini teman-teman akan melihat saya melakukan simulasi atau roleplay atau pura-pura mengajar siswa kelas 4. Jadi pelajaran yang akan saya ajarkan adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan topik mencari gagasan pokok dan mencari gagasan pendukung. Kompetensi dasar yang saya gunakan adalah kompetensi dasar pelajaran bahasa Indonesia dari kurikulum kondisi khusus. Pada video ini teman-teman akan melihat saya mengajar dengan pembelajaran terdiferensiasi. Saya membagi dua kelas ke dalam dua kelompok kesiapan membaca. Kelompok 1 adalah siswa dengan kesiapan membaca yang belum dapat mengenali gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sementara pada kelompok 2 adalah kelompok siswa yang sudah dapat mengenali gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya saya telah terlebih dahulu mengunggah dua video. Dalam video pertama, teman-teman dapat melihat bagaimana saya merancang penilaian formatif membaca atau pre-assessment untuk mengetahui kesiapan membaca dari murid-murid saya di kelas 4. Di video pertama, teman-teman dapat mendengarkan bagaimana caranya saya merencanakan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi untuk mini lesson kelompok 1. Pada video kedua, teman-teman dapat melihat bagaimana caranya saya merencanakan pembelajaran bagi siswa saya yang sudah dapat mengenali gagasan pokok dan gagasan pendukung. Teman-teman dapat melihat link untuk menuju ke video 1 dan video 2 di description box di bawah ini. Akan ada tanda panah, silahkan diklik. Di situ teman-teman akan melihat link video 1 dan video 2. Pada kolom description box di bawah ini juga, teman-teman akan dapat melihat tautan yang saya sematkan. Tautan tersebut menuju ke folder yang saya simpan pada Google Drive saya. Di sana teman-teman akan dapat mengunduh lembar kerja siswa kelompok 1 dan kelompok 2, lembar permainan papan ular tangga untuk kelompok 1 dan kelompok 2, PowerPoint yang saya gunakan untuk menjelaskan, dan juga banyak file lainnya. Silahkan diklik dan teman-teman akan menuju ke Google Drive dan silahkan mengunduhnya. Baik anak-anak semua, hari ini di pelajaran bahasa Indonesia kita akan melakukan dua kegiatan dalam dua kelompok ya. Di sini Bu Evi telah membagi dua kelas kita ke dalam dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok 1. Kelompok 1 itu ada Marimar, ada Rudolfo, ada Rida, ada Lydia, ada Bella, ada Surya, Gati, dan Suneo. Oke, masih ingat siapa nama kelompok 1? Baik. Nah, siswa yang di kelompok 1 silakan duduk di sebelah kirinya Ibu Evi ya. Duduk di sebelah kirinya Ibu Evi, kelompok 1. Ibu Evi bacakan ulang. Namanya ada Marimar, Rudolfo, Rida, Lydia, Bella, ada Surya, Gati, dan Suneo. Nah, sekarang siswa yang di kelompok 2. Siswa yang di kelompok 2, Ibu Evi ada Surtikanti, ada Ichigo, ada Vincenzo, ada Siwon, ada Jenny, ada Lisa, ada Rose, dan ada Evelina. Oke, silakan yang siswa kelompok 2 duduk di sebelah kanannya Ibu Evi ya. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas jadwal ya. Seperti kalian lihat di sini, jam 8 sampai dengan jam 8 lewat 15 menit, kelompok 1 akan bersama dengan Ibu Evi.
Lalu kelompok 2 akan melakukan tugas secara mandiri. Berarti tanpa didampingi oleh Ibu Evi ya. Tugasnya apa? Tugas kalian adalah bermain ular tangga, menyusun kata acak menjadi kalimat. Nah, setelah 15 menit, dari jam 8.15 sampai dengan jam 8.30, kelompok 1 sekarang akan bermain ular tangga. Jam 8.15 ya. Jam 8.15 sampai jam 8.30, kalian akan bermain apa? Kelompok 1? Ya, bermain ular tangga, menyusun kata acak menjadi kalimat. Nah ini, Ibu Evi akan meninggalkan kelompok 1. Kelompok 1 akan bekerja sendiri saat kalian bermain ular tangga ya. Nah Ibu Evi akan pindah ke meja kelompok 2 untuk bersama-sama melakukan kegiatan membaca gagasan pokok. Sudah jelas tugasnya apa? Nah nanti tepat jam 8.30 Ibu Evi akan memberitahukan kepada kalian untuk menghentikan semua kegiatan dan kembali lagi ke tempat kita berkumpul sekarang ya. Kita akan sama-sama mereview kembali apa yang sudah kita pelajari. Baik, sekarang Ibu Evi akan tanya, jam 8 sampai dengan jam 8.15, apa yang akan dilakukan oleh kelompok 1? Iya, betul sekali. Kelompok 1 akan bersama dengan Ibu Evi. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh kelompok 2? Ya, mereka akan bermain ular tangga, menyusun kata acak menjadi kalimat. Apakah Ibu Evi akan bersama dengan kelompok 2? Tidak ya. Kelompok 2 akan bekerja secara mandiri. Baik, sekarang kita pindah ke jam 8.15. Kita ulang lagi. Jam 8.15 apa yang akan dilakukan oleh kelompok 1? Iya, benar sekali. Kelompok 1 akan bermain ular tangga. Apakah Ibu Evi akan menemani kelompok 1 sekarang? Tidak ya. Kalian jam 8.15 akan bekerja secara mandiri. Lalu Ibu Evi akan pergi kemana jam 8.15? Ya, Ibu Evi akan pindah ke kelompok 2. Sudah jelas ya? Lalu jam berapa Ibu Evi akan memanggil kalian kembali untuk berkumpul di tempat ini dan mereview pelajaran yang sudah kalian lakukan? Ya, jam 8.30 sampai jam 8.35. Oke, sudah jelas tugasnya anak-anak ya? Baik anak-anak semua, karena kelompok 2 akan terlebih dahulu bekerja mandiri tanpa ada Ibu Evi, maka Ibu Evi sekarang akan memberikan instruksi apa yang akan dilakukan oleh kelompok 2. Dengarkan baik-baik ya. Kelompok 1 juga ikut dengarkan. Nah, kelompok 2 akan menerima beberapa benda. Yang pertama adalah papan permainan ular tangga. Ya, seperti ini. Kemudian benda berikutnya yang akan kalian dapatkan adalah kalian akan mendapatkan setumpuk kartu. Kartunya berisi kata-kata acak. Kata acak ini nantinya akan kalian susun menjadi sebuah kalimat yang padu. Nah, tentunya kalau main ular tangga kalian akan perlu ini. Ibu Evi sudah sediakan dadu dan juga beberapa pion untuk dijalankan. Benda keempat yang akan kalian terima adalah ini. Ini adalah lembar kerja di mana kalian akan menuliskan kalimat dari kata acak yang terdapat dalam kartu. Baik, begini cara bermainnya anak-anak ya. Pertama kita akan mengambil dadu, kita kocok. Kita lihat di sini ada angka 6 ya. Lalu kita jalankan pionnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada tulisan silahkan naik ke kotak nomor 7. Ini ya. Silahkan naik ke kotak nomor 7. Maka kita akan naikkan ke sini. Lalu di sini kita baca tulisannya. Apa tulisannya di sini? Ambil satu kartu. Ambil satu kartu. Maka saya akan mengambil kartu dalam keadaan terbalik ini. Kita susun kartu dalam keadaan terbalik. Kita ambil satu yang paling atas. Nah ini. Nah di sini ada kata acak. Adalah hewan omnivora. Tumbuhan memakan yang dan hewan lain. Nah ini kan masih berantakan. Kalian susun dulu menjadi kalimat yang padu ya. Kita pikirkan dulu, mana yang menjadi objek? Nah, itu lihat kata yang di bold atau dicetak tebal. Kata omnivora, itu dicetak tebal, maka dia akan taruh di bagian paling pertama dari kalimatmu. Selanjutnya kita akan membaca instruksinya. Yang pertama, lembar kerja ini digunakan bersama papan permainan ular tangga. Sudah ya? Lalu yang kedua, kocok dadu berhenti pada sebuah kotak pada papan ular tangga. Itu juga sudah. Lalu kemudian yang bagian ketiga, ambil satu kartu.
baca kata-kata yang ada pada kartu. Nah, ini sudah kita baca tadi ya, yang ini. Kemudian instruksi berikutnya, susun kata acak pada kartu menjadi kalimat. Tuliskan kata yang kamu temukan pada lembar di bawah ini. Berarti kita akan menuliskannya di sini ya. Selanjutnya, awali kalimat dengan menggunakan huruf besar. Akhiri kalimat dengan menggunakan tanda titik. Nah, setelah membaca, kalian bisa menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang padu, baru nanti akan dituliskan di kertas ini. Nah, kalian tulis kalimatnya di sini, jangan lupa tanda titik, gunakan huruf besar. Ini tadi sudah disusun menjadi sebuah kalimat yang padu. Jadi, pada saat satu orang menulis, maka orang kedua boleh mengocok dadu. Baik, untuk anak-anak di kelompok 2 tadi sudah mengerti cara bermainnya ya. Nah, sekarang kalian silakan pergi ke meja kelompok kalian dengan membawa papan luar tangga, membawa lembar kerja, juga membawa kartu dan dadu. Oke, silakan ketua kelompoknya diambil barang-barang ini. Nah, perlu Ibu Evi ingatkan, ketika kalian bekerja secara mandiri, Ibu Evi mengharapkan kalian bisa tenang. Jika kalian tidak mengetahui cara mengerjakannya, silakan ditanyakan pada ketua kelompok kalian. Kalian boleh berbicara, tapi dengan suara yang bagaimana? Iya, dengan menggunakan suara dalam ruangan. Itu artinya, kalian menggunakan suara yang lirih dan pelan ya, untuk menanyakan hal-hal yang ingin kamu tanyakan kepada temanmu. Nah, ketika Ibu Evi berada dengan kelompok 1, maka kalian belum diperkenankan untuk berbicara dengan Ibu Evi terlebih dahulu. Jelas ya? Karena nanti Ibu Evi akan mendatangi kalian. Tapi selama 15 menit pertama, dari jam 8 sampai jam 8:15 menit, kalian akan bekerja sendiri bersama dengan teman-teman di kelompokmu. Sudah jelas ya? Ingat untuk bekerja dengan tenang. Selamat bekerja kelompok 2. Silakan kelompok 2 pergi ke mejanya ya. Kelompok 1 akan tetap di sini bersama dengan Ibu Evi. Mini lesson 1 untuk kelompok 1 mencari gagasan pokok. Awali kegiatan dengan membahas kosakata yang akan muncul dalam teks pendek. Baik anak-anak, kalian lihat ini gambar apa? Iya, ini gambar kambing. Siapa yang pernah lihat kambing? Iya, pernah lihat kambing di mana, Nak? Iya, terima kasih. Surya sudah menjawab. Iya, baik, kita kembali lagi ke gambar kambing ini ya. Kalian lihat tidak apa yang sedang dilakukan oleh si kambing? Iya, kambingnya sedang makan, betul sekali. Apa yang dimakan oleh si kambing? Siapa yang tahu? Bisa kelihatan tidak gambarnya? Iya, kambingnya sedang memakan rumput. Nah, hewan-hewan yang memakan rumput, rumput itu kan tumbuhan ya, atau hewan yang makan sayur-sayuran atau jenis tumbuhan lain, itu kita menyebutnya dengan herbivora. Disebut dengan apa hewan yang memakan tumbuhan? Betul sekali, herbivora. Jadi herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Baik anak-anak, hewan pemakan tumbuhan tadi disebut apa? Herbivora, betul sekali. Baik, di sini kamu bisa melihat ada gambar ini ya, singa. Singanya sedang memangsa hewan lain. Ini seperti apa? Rusa atau kambing kah? Atau anjing? Pokoknya hewan lain ya. Nah, hewan yang memangsa hewan lainnya atau predator, itu kita menyebutnya dengan karnivora. Tadi karnivora itu artinya apa? Iya, hewan yang memakan hewan lain, betul sekali. Nah, ini hewan apa? Kalian pernah lihat tidak hewan ini? Iya, ini namanya musang, betul sekali. Hewan ini namanya apa? Musang. Nah, di gambar pertama kalian bisa lihat di sini musangnya itu sedang memakan leher ayam. Nah, leher ayam ini kan daging ya. Daging berasal dari hewan lainnya juga. Jadi, musang itu memakan ayam atau musang memakan hewan lain. Nah, kita lihat sekarang gambar kedua. Di gambar kedua, kamu lihat ada gambar apa itu? Iya, betul sekali itu gambar musang juga. Nah, musangnya itu sedang makan sesuatu. Makan apa dia kira-kira? Iya, betul sekali. Musangnya sedang makan kopi. Nah, Ibu Evi mau tanya, kopi itu tumbuhan atau hewan? Iya, kopi itu tumbuhan ya. Jadi musang memakan tumbuhan. Jadi apa yang dimakan musang? Ya, musang memakan hewan lainnya dan memakan tumbuhan. Nah, anak-anak, jika hewan itu memakan hewan lain sekaligus memakan tumbuhan,
maka kita menyebut hewan itu dengan sebutan omnivora. Langkah kedua, memberikan potongan-potongan kalimat dari paragraf yang kita mau bahas. Guru terlebih dahulu mempersiapkan satu paragraf singkat yang berisi kalimat-kalimat sederhana. Kemudian kalimat-kalimat tersebut dipotong dan ditempelkan pada kartu. Baik, sekarang kelompok 1 ada Marimar, Rudolfo, Rida, Lydia, Bella, Surya, Gati, dan Soneo. Nah, sekarang kita akan mulai kegiatan belajar kita ya. Nah, Ibu Evi akan memberikan satu buah lembar kerja kepada masing-masing anak. Masing-masing anak akan menerima satu lembar kerja seperti ini ya. Tapi kalian baru akan bisa mengisi atau mengerjakan lembar kerja ini setelah kalian mendengarkan aba-aba atau instruksi dari Ibu Evi. Bagikan kartu kalimat ke-1 pada semua siswa di kelompok 1. Semuanya sudah dapat ya, satu anak mendapatkan satu kartu kalimat. Nah, sekarang Ibu Evi akan membacakan kalimat yang terdapat pada kartu nomor 1 ini ya. Silakan dengarkan baik-baik bagaimana cara Ibu Evi membacanya. Kalian sudah pegang masing-masing kartu kalimat nomor 1 ini? Oke, Ibu Evi akan segera membaca, dengarkan baik-baik. Hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Nah, sekarang Ibu Evi akan meminta tolong kepada, tolong Marimar dibaca. Silakan Marimar dibaca kalimat nomor 1 ya. Baik, terima kasih Marimar sudah membaca kalimat nomor ke-1. Nah, sekarang Ibu Evi akan bertanya kepada kalian. Kalimat ini, hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Sebenarnya kalimat ini mau bercerita tentang apa ya? Silakan dijawab, Rudolfo. Baik, jawaban Rudolfo adalah karnivora itu pemangsa. Bahwa yang ingin diceritakan oleh kalimat nomor 1 ini adalah karnivora itu pemangsa. Nah, silahkan ditulis jawabannya ya. Karnivora itu pemangsa. Silahkan ditulis di lembar kerja. Itu ada soal nomor 1. Soal nomor 1, hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Kalimat ini bercerita tentang titik-titik-titik. Kalian isi di sini ya. Ibu Evi beri waktu 1 menit untuk menuliskan kalimatmu. Begini cara menjawabnya. Hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Kalimat ini bercerita tentang ini ya, karnivora itu pemangsa. Ya, kita akan kembali dan kita akan bersiap-siap membaca kartu kalimat nomor kedua. Saya akan membacakannya dengan nyaring. Silakan memperhatikan apa yang saya baca. Dipegang masing-masing kartu kalimatnya ya. Ciri gigi hewan dalam golongan ini adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Sekarang Ibu Evi akan meminta tolong kepada Rudolfo. Silakan Rudolfo membacakan kalimat kedua ini ya. Baik, terima kasih Rudolfo sudah membaca kalimat kedua. Sekarang mari kita bahas. Ciri gigi hewan dalam golongan ini adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Sekarang Ibu Evi mau bertanya pada kalian, kira-kira kalimat ini mau bercerita tentang apa ya? Silakan dijawab, ada yang mau jawab? Baik, Rida mau jawab. Silakan Rida dijawab. Iya, terima kasih Rida sudah menjawab. Tadi jawaban Rida adalah karnivora itu punya gigi taring yang tajam dan kuat. Jadi kalimat ini mau menceritakan bahwa karnivora itu punya gigi taring yang tajam dan kuat. Terima kasih sudah mencoba menggunakan kata-kata sendiri dalam menjawab pertanyaan Ibu Evi ya. Ibu Evi akan memberikan waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 adalah ciri gigi hewan dalam golongan ini adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Di bawahnya ada pertanyaan, kalimat ini bercerita tentang titik-titik-titik. Silakan diisi, Bu Evi beri waktu 1 menit. Tadi Bella menuliskan bahwa ciri karnivora itu punya gigi taring yang tajam dan kuat. Betul sekali jawabannya. Oke, sekarang silakan letakkan kembali lembar kerjamu. Dan kita akan siap-siap untuk membahas kartu kalimat nomor 3. Akan membahas kalimat nomor 3 ya. Kalian sudah mendapatkan kartu kalimatnya masing-masing? Oke, sekarang Ibu Evi akan membaca kalimat nomor 3. Silakan dengarkan baik-baik. Gigi itu digunakannya sebagai alat untuk mencabik daging mangsanya. Sekarang Ibu Evi akan meminta tolong kepada Surya untuk membacakan kartu kalimat nomor 3. Silakan Surya dibaca kartu kalimat nomor 3-nya. Baik, terima kasih Surya sudah membacakan kartu kalimat nomor 3. Jadi kartu kalimat nomor 3 itu, gigi itu digunakannya sebagai alat
untuk mencabik daging mangsanya. Nah, kalimat ini sebenarnya mau bercerita tentang apa ya? Jawabannya apa, Marimar? Oke, Marimar bilang tadi gigi taring fungsinya untuk mencabik. Iya, terima kasih sudah menggunakan kata-katamu sendiri untuk menjawab pertanyaan Bu Evi ya. Kalimat nomor 3 ini mau bercerita tentang gigi taring fungsinya untuk mencabik. Nah, silakan ambil lembar kerja kalian masing-masing. Lalu jawab pertanyaan nomor 3 ya. Gigi itu digunakannya sebagai alat untuk mencabik daging mangsanya. Kalimat ini bercerita tentang, nah silakan diisi di sini ya. Dituliskan tadi jawabannya. Gigi taring fungsinya untuk mencabik. Ibu Evi kasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Saya minta tolong sama Gati. Silakan Gati dibaca. Jawabanmu apa Gati? Kalimat ini bercerita tentang gigi taring fungsinya untuk mencabik. Betul sekali. Silakan ditulis. Karena kalian semuanya sudah memegang kartu kalimat nomor 4 ya. Oke. Kalau sudah, sekarang Ibu Evi akan membacakan dengan nyaring kalimat nomor 4. Silahkan dengarkan baik-baik bagaimana cara Ibu Evi membaca. Contoh hewan karnivora adalah anjing, kucing, macan, singa, dan lain-lain. Sekarang Ibu Evi akan meminta tolong pada Surya untuk membacakan kalimat nomor 4. Silakan Surya dibaca kalimat nomor 4-nya. Baik, terima kasih Surya sudah membaca kalimat nomor 4. Kalimat nomor 4 ini sebenarnya mau bercerita tentang apa ya? Ada yang bisa bantu menjawab pertanyaan ini? Suneo dulu, baik. Suneo mau jawab ini? Ya, jawaban Suneo adalah anjing, kucing, macan, singa adalah contoh karnivora. Bahwa yang mau diceritakan dari kalimat ini adalah anjing, kucing, macan, singa adalah contoh karnivora. Silakan ambil lembar kerjanya, kemudian kalian tuliskan jawabannya di sini ya. Tadi pertanyaannya adalah hewan karnivora adalah anjing, kucing, macan, singa, dan lain-lain. Di sini ada tulisan kalimat ini bercerita tentang apa? Di sini ya, kalian tuliskan jawaban kalian di sini. Ibu Evi beri waktu 1 menit untuk menjawab. Ibu Evi akan memberikan kalian kartu yang berisi sebuah paragraf pendek, kartu kelima ya. Baik, kalian sudah mendapatkan kartu kelima ya, yang berisi sebuah paragraf pendek. Sekarang Ibu Evi akan membacakan paragraf ini. Silakan didengarkan baik-baik ya, cara Ibu Evi membaca. Hewan karnivora umumnya bertindak sebagai predator atau pemangsa. Ciri gigi hewan dalam golongan ini adalah adanya gigi taring yang kuat dan tajam. Gigi itu digunakannya sebagai alat untuk mencabik daging mangsanya. Contoh hewan karnivora adalah anjing, kucing, macan, singa, dan lain-lain. Ibu Evi akan meminta tolong kepada Rida untuk membaca paragraf ini ya. Silakan Rida dibaca dengan nyaring. Sementara yang lainnya, silakan membaca senyap paragraf ini. Kalian tetap membaca sambil mendengarkan apa yang Rida baca. Sudah siap? Silakan Rida dibaca. Baik, terima kasih Rida sudah membaca bagian ini. Nah, sekarang Ibu Evi mau bertanya kepada kalian semua. Kira-kira paragraf ini bercerita tentang apa ya? Ada yang tahu? Tadi jawabannya Marimar adalah karnivora itu adalah pemangsa. Ada jawaban lain mungkin? Ya, Rudolfo bilang katanya paragraf ini bercerita tentang karnivora, hewan pemangsa. Suneo? Ya, Suneo jawabanmu apa nak? Oke, jawaban Suneo adalah ciri-ciri dari karnivora, hewan pemangsa. Baik, semua jawabannya betul ya, bahwa paragraf ini bercerita tentang hewan karnivora dan ciri-cirinya. Atau hewan karnivora dan makanan yang dimakannya. Baik, kita sepakati ya bahwa paragraf ini bercerita tentang hewan karnivora dan makanan yang dimakannya. Di lembar kerja ada paragraf pendek. Ibu Evi minta kalian membaca secara senyap. Kemudian setelah membaca paragraf ini ulang, kamu akan menjawab pertanyaan di sini. Pertanyaannya adalah paragraf ini bercerita tentang titik. Silakan ditulis di sini jawabannya. Ibu Evi akan memberikan waktu pada kalian 3 menit untuk membaca, lalu menuliskan jawabanmu di sini. Kalian sudah membaca secara senyap ya paragraf ini, lalu sudah menuliskan jawabannya. Coba saya minta tolong kepada Gati. Jawabannya Gati apa?
Baik, terima kasih Gati sudah menjawab. Jadi keseluruhan paragraf ini bercerita tentang karnivora dan makanannya. Paragraf ini bercerita tentang karnivora dan makanannya. Nah, anak-anak, ini yang dimaksud dengan gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok dari paragraf ini adalah karnivora dan makanannya. Nah, sekarang Ibu Evi mau bertanya kepada kalian. Tadi kan kalian sudah tahu bahwa gagasan pokoknya adalah karnivora dan makanannya. Sekarang Ibu Evi mau tanya kepada kalian. Apakah ada hal penting lain yang tertulis pada paragraf? Iya, kita kumpulkan jawabannya. Marimar jawabannya apa? Iya, Marimar bilang jawabannya adalah bentuk giginya. Bentuk giginya tajam dan kuat. Terima kasih Marimar sudah menjawab. Lalu Sunio, apakah ada informasi penting lain? Iya, Sunio betul sekali. Bahwa dalam paragraf ini diinformasikan juga bahwa karnivora memiliki gigi taring. Gigi taringnya kuat dan tajam. Apakah ada informasi lain dalam paragraf ini? Iya, makanannya, siapa tadi yang jawab? Surya. Surya menjawab bahwa makanannya adalah hewan lain. Guru dapat menuliskan semua jawaban siswa di papan tulis. Selanjutnya, guru akan membacakan satu persatu informasi-informasi penting yang terdapat dalam teks pendek tersebut. Guru menginformasikan bahwa informasi penting lain yang mendukung gagasan pokok, inilah yang dimaksud dengan gagasan pendukung. Baik, tadi kita semua sudah menuliskan ya informasi-informasi penting yang ada dalam paragraf ini. Tadi kita sudah diskusi bahwa dalam paragraf ini terdapat informasi penting yakni 1. Karnivora makan daging. Yang kedua, karnivora punya gigi taring yang tajam dan kuat. Informasi lain, gigi taring untuk mencabik daging. Karena makan hewan lain tadi ya. Berikutnya, contoh hewan karnivora adalah anjing, kucing, macan, singa, dan lain-lain. Nah, kesemuanya ini adalah informasi lain yang penting yang ada di dalam paragraf. Nah, informasi-informasi penting yang mendukung gagasan pokok ini kita sebutkan sebagai gagasan pendukung. Apa namanya tadi? Gagasan pendukung. Baik teman-teman, berikutnya kita akan mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya meringkas dengan pengorganisasi grafis jaring laba-laba. Kegiatan ini termasuk dalam kegiatan menulis dan bisa dijadikan kegiatan extension atau tambahan. Kita bisa memberikan kegiatan ini bila mana siswa sudah siap. Jika belum siap, tidak apa-apa, tidak usah diberikan. Atau kita bisa memberikan kegiatan ini di hari kedua, di hari berikutnya. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membaca teks ini ya, teks tentang karnivora. Nah, sekarang kita akan meringkasnya dengan menggunakan pengorganisasi grafis jenis jaring laba-laba. Karnivora, ya, seperti ini ya, ini ide utamanya atau gagasan pokoknya. Karnivora dan makanannya ya, kita tulis dulu. Yang paling penting adalah karnivora. Kita kasih lingkaran di sini, lalu kita buat di sini ya. Di sini adalah makanannya. Kasih lingkaran. Apa tadi makanannya? Makanannya adalah hewan lain atau daging ya. Oke, ini kita kasih lingkaran lagi. Di sini berarti karena makan daging, maka kita tulis di sini ya. Gigi. Punya gigi apa dia? Gigi taring. Gigi taring kita tulis di sini. Gigi taring. Gigi taringnya seperti apa? Tajam dan kuat. Kita tulisnya singkat-singkat saja ya. Karnivora, gigi taring, tajam dan kuat. Seperti kata-kata kunci saja yang kita tulis di sini. Lalu fungsinya gigi taring apa? Tajam dan kuat supaya apa dia? Bisa mencabik daging. Oke, apakah sudah selesai? Belum ya, masih ada informasi lain. Contoh hewan karnivora. Di sini kita bisa tulis di sini ya. Apa saja tadi contoh hewan karnivora? Anjing, kucing, apalagi? Macan, dan lain-lain. Nah, jadi seperti ini caranya meringkas dengan pengorganisasi grafis jenis jaring laba-laba ya. Kalian menggunakan kata yang pendek-pendek, tapi merupakan kata kunci yang paling penting. Yang di tengah adalah gagasan pokoknya,
Lalu lingkaran-lingkaran yang berikutnya itu adalah gagasan pendukung. Oke, silahkan kalian ambil kertas kosong atau di balik lembar kerja kalian. Kalian akan menuliskan pengorganisasi grafis jenis jaring laba-laba untuk meringkas teks yang barusan kalian baca. Dengan demikian, mini lesson 1 untuk kelompok 1 selesai. Ini sudah jam 8:15 menit, maka ini waktunya Ibu Evi akan pergi ke kelompok 2. Kalian simpan semua lembar kerja dan lain-lain, kartunya juga disimpan. Kalian sekarang akan melakukan tugas mandiri ya. Tugas mandirinya adalah bermain permainan ular tangga. Coba kita perhatikan papan permainan ular tangganya. Sama seperti kelompok 2 ya. Tapi perbedaannya adalah pada papan permainan ular tangga kelompok 1 ini, kata-kata acak ada di papan permainan ular tangganya. Seperti ini ya. Ada pemakan tumbuhan herbivora. Tugas kalian akan menyusun kata-kata acak pada papan permainan ular tangga ini ke dalam sebuah kalimat yang padu. Nanti kalimatnya akan ditulis di lembar kerja kalian. Ya, kita baca instruksinya sama-sama. Lembar kerja ini digunakan bersama papan permainan ular tangga. Nah, caranya kocok dadu, berhenti pada sebuah kotak pada papan ular tangga. Berikutnya, baca kata acak pada papan ular tangga, lalu susun kata acak pada kartu menjadi kalimat. Kemudian tuliskan kata yang kamu temukan pada lembar di bawah ini. Nah, ini ditulis di sini nanti ya. Kita coba yuk. Tiap anak ambil pionnya satu-satu ya. Di sini ada Marimar, ada siapa lagi nih yang ikut? Ada Surya, kemudian ada Lydia, Bella, Rida, ada Rudolfo. Pertama kita tentukan dulu siapa yang mau jalan duluan ya. Misalnya di sini yang jalan duluan adalah Surya. Berapa dadunya? 1, 2, 3. Lalu Surya akan jalan 3 langkah. 1, 2, 3. Surya berhenti di kotak nomor 3. Di kotak nomor 3 ini ada tulisan pemakan daging karnivora. Ini masih berantakan nih kata-katanya. Maka kita harus urutkan dulu. Kita lihat yang dicetak tebal, kata apa yang dicetak tebal? Iya, yang dicetak tebal adalah kata karnivora. Maka dia akan menjadi subjek atau awal kalimat kalian ya. Jadi yang pertama itu yang dicetak tebal adalah karnivora, kita tulis di sini. Karnivora, karnivora daging pemakan atau pemakan daging? Iya, karnivora pemakan daging. Sudah ditulis ya, di sini disuruh kita mengawalinya dengan huruf besar. Sudah benar ya, ini huruf besar. Lalu diakhiri dengan tanda titik, kita tulis di sini tanda titik. Karnivora pemakan daging. Nah, sementara Surya sudah selesai menulis atau sedang menulis, maka pemain berikutnya bisa mengocok dadu. Dia akan kocok dadu. Lydia kocok dadu. Berapa ini Lydia dapatnya? 4 ya. Lydia jalan 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke, Lydia ada di kotak nomor 4. Kita baca kalimatnya di sini. Memakan daging omnivora tumbuhan dan. Ini masih berantakan. Kita susun ya menjadi sebuah kalimat yang padu. Omnivora memakan daging dan tumbuhan. Sudah jelas ya caranya? Sekarang kalian boleh bermain papan permainan ular tangga ini. Ibu Evi akan pindah ke meja kelompok 2. Ingat, pada saat kalian bekerja secara mandiri, kalian Ibu Evi harapkan dapat bekerja dengan tenang. Gunakan suara dalam ruangan. Ini artinya kalian akan berbicara dengan suara yang lirih. Kalau kalian menemui kesulitan dalam mengerjakan tugas ini, silahkan tanya terlebih dahulu kepada semua teman dalam kelompok. Jika masih belum mengerti, maka kalian boleh mengangkat tangan. Ibu Evi nanti akan mendatangi kalian. Sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas, Ibu Evi akan pergi meninggalkan kalian. Kalian kerja mandiri, Ibu Evi akan berpindah ke meja kelompok 2. 15 menit pertama usai. Guru sekarang siap-siap berpindah kepada kelompok 2. Kelompok 1 sedang melakukan tugas mandiri. Kelompok 2 akan membahas gagasan pokok. Langkah pertama, memperkenalkan kosakata penting. Sekarang kita lihat gigi geraham herbivora. Giginya besar-besar, pipih. Ini adalah gigi geraham herbivora. Ini gigi sapi. Kita lihat juga gigi besar-besar dan pipih. Nah, gigi besar dan pipih ini digunakan herbivora untuk mengunyah. Makanya besar-besar ya. Nah, sekarang kita perhatikan hewan ini. Siapa yang tahu nama hewan ini apa? Ya, hewan ini adalah serigala. Sekarang kita akan perhatikan giginya serigala. Apa yang menarik dari giginya serigala? Iya, tajam-tajam ya. Ini namanya gigi taring.
Gigi predator atau gigi binatang karnivora biasanya memiliki gigi taring. Ini tajam dan kuat gigi taring ya. Nah ini apa? Iya, ini adalah harimau. Apa yang sama antara harimau dengan serigala? Betul sekali, giginya ya. Harimau dan serigala sama-sama memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Kita akan bicara tentang gigi seri omnivora. Kenapa dia dibilang gigi seri? Nah, dia dibilang gigi seri karena kenapa? Iya, betul sekali. Karena jumlahnya, jumlah gigi atas maupun gigi bawah itu persis jumlahnya sama, bentuknya juga. Kemudian, gigi seri itu ada gigi taring. Tadi masih ingat gigi taring digunakan oleh karnivora juga ya. Untuk apa kira-kira? Iya, gigi taring itu tajam dan kuat untuk mencabik-cabik daging mangsanya. Berarti makanan yang berupa hewan lain ya. Lalu ini juga omnivora memiliki gigi geraham. Untuk apa tadi gigi geraham? Iya, gigi geraham digunakan untuk mengunyah makanan yang berupa tanaman. Jadi omnivora itu punya kedua gigi. Gigi geraham yang dimiliki oleh herbivora dan juga gigi taring yang digunakan oleh karnivora. Langkah kedua membaca paragraf 1 sampai dengan 4. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana mencari gagasan pokok. Di sini Ibu Evi bersama dengan kelompok 2. Di kelompok 2 ada Surtikanti, ada Ichigo, ada Vincenzo, Siwon, Jenny, Lisa, Rose, dan Evelina. Nah sekarang Ibu Evi akan membagikan masing-masing satu anak akan mendapatkan lembar kerja seperti ini. Dalam lembar kerja ini ada paragraf-paragraf pendek. Baik, sekarang Ibu Evi akan membacakan paragraf 1. Silakan dengarkan baik-baik bagaimana cara Ibu Evi membaca ya. Hewan dan bentuk giginya. Hewan dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan jenis makanannya, yaitu karnivora atau hewan pemakan daging, herbivora, hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora, hewan pemakan segala. Perbedaan jenis makanan tersebut membuat bentuk gigi hewan pun berbeda. Apa bedanya? Baik anak-anak sekalian, sekarang Ibu Evi akan meminta Surtikanti untuk membaca secara nyaring paragraf ke-1 ini. Sementara Surtikanti membaca dengan nyaring, Ibu Evi akan meminta tolong kepada kalian semua untuk juga ikut membaca paragraf 1 secara senyap. Ketika kalian membaca secara senyap, gunakan penamu untuk menggarisbawahi kosakata penting yang kamu lihat pada paragraf 1 ini. Atau kamu juga dapat menggarisbawahi hal-hal yang kamu anggap menarik dari paragraf 1. Surtikanti silakan membaca dengan nyaring. Anak-anak yang lain, pegang kertasmu dan silakan membaca senyap sambil menggarisbawahi paragraf tersebut. Baik anak-anak semua, tadi kalian sudah membaca dengan senyap ya, dan juga sudah menggarisbawahi kata-kata yang kalian anggap penting. Nah sekarang mari kita ngobrol yuk. Nah menurut kalian, hal paling penting yang ada dalam paragraf ini tuh bicara tentang apa sih? Baik, Siwon mau menjawab? Iya, apa jawabannya Siwon? Baik, terima kasih Siwon sudah menjawab. Jadi tadi jawabannya Siwon adalah 3 jenis hewan berdasarkan makanannya. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Jenny, silakan Jenny dijawab. Baik, terima kasih Jenny sudah menjawab. Jadi tadi jawaban Jenny adalah makanan hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Terima kasih Jenny. Sekarang ada lagi yang mau menjawab? Lisa, silakan Lisa jawabannya. Baik, terima kasih Lisa sudah menjawab. Tadi jawaban Lisa adalah yang paling penting dari paragraf ini adalah 3 jenis hewan berdasarkan makanannya serta bentuk gigi mereka. Memang betul bahwa paragraf ini menceritakan 3 jenis hewan ya. Nah 3 jenis hewan ini dibedakan menurut makanannya. Gitu ya. Nah karena makanannya berbeda maka jenis giginya pun berbeda. Nah, jadi kita sepakati bahwa tadi berdasarkan jawaban kalian maka hal paling penting yang ingin dikatakan dari paragraf ini adalah 3 jenis hewan, makanan, dan bentuk giginya. Baik, apa tadi hal yang paling penting bisa diulang anak-anak? 3 jenis hewan, makanan, dan bentuk gigi mereka yang berbeda. Jadi, hal paling penting yang kalian bisa baca dari paragraf ini adalah 3 jenis hewan, makanan, dan bentuk gigi mereka yang berbeda. Nah, anak-anak semua, inilah yang dimaksud dengan gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok dari paragraf ke-1 adalah 3 jenis hewan, makanan, dan bentuk gigi mereka yang berbeda.
Sekarang silahkan ambil lembar kerja kalian. Yang pertama menanyakan gagasan pokok. Nah, silahkan kalian tulis. Tadi gagasan pokoknya apa yang sudah kita diskusikan? Kalian tulis di sini ya. Nah, ini adalah gagasan pokok yang sudah kita sepakati ya. Oke, silahkan ambil pena kalian dan kerjakan. Nah, tadi kalian sudah mengisi di sini bahwa gagasan pokoknya adalah 3 jenis hewan, makanan, dan bentuk gigi mereka yang berbeda. Baik, ini adalah gagasan pokok ya. Hal penting yang ingin diceritakan pada paragraf ini. Ini sama dengan gagasan pokok. Apa gagasan pokoknya? 3 jenis hewan, makanan, dan bentuk gigi mereka yang berbeda. Nah, dalam teks yang kalian baca, di sini, ada tidak sih hal lain yang kalian anggap penting yang mendukung gagasan pokok? Atau apakah ada hal lain yang dapat lebih memberikan penjelasan pada gagasan pokok? Baik, siapa yang mau jawab? Informasi penting lain yang mendukung gagasan pokok yang ada dalam teks. Siapa yang mau jawab? Rose. Baik, silakan Rose. Apa jawabannya Rose? Informasi penting lain yang ada dalam paragraf itu menurut Rose, karnivora, dalam kurung pemakan daging kalau menurut Rose ya. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Evelina, silakan dijawab. Apa jawabannya Evelina? Nah, menurut Evelina, hal penting lain yang ada dalam teks yang dapat menjelaskan gagasan pokok lebih lanjut itu adalah kata herbivora yang artinya pemakan tumbuhan. Oke, Ichigo. Apa jawabannya Ichigo? Oke, menurut Ichigo, jenis makanan berbeda mempengaruhi bentuk gigi mereka yang berbeda juga. Baik, terima kasih Ichigo. Vincenzo jawabannya apa? Omnivora. Baik, terima kasih Ichigo. Baik anak-anak semua, tadi kita sudah diskusi ya tentang jawaban dari pertanyaan Ibu Evi. Jadi pertanyaan Ibu Evi tadi, apakah ada hal penting lain di dalam teks yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap gagasan pokok? Nah, tadi sudah ada 4 orang teman kalian yang mencoba menjawab. Yang pertama adalah Rose. Menurut Rose, informasi penting lain itu adalah karnivora atau pemakan daging. Kemudian ada Evelina yang menjawab bahwa herbivora, pemakan tumbuhan. Sekarang ada Vincenzo juga menjawab bahwa informasi penting lain yang ada dalam teks adalah tentang omnivora atau pemakan segala. Lalu ada juga Ichigo yang menjawab bahwa jenis makanan berbeda mempengaruhi bentuk gigi mereka yang berbeda juga. Baik, terima kasih kepada Rose, Evelina, Vincenzo, dan Ichigo yang sudah menjawab ya. Jadi, tadi gagasan pendukung itu sebenarnya sama dengan informasi lain yang terdapat dalam teks. Di mana fungsi dari gagasan pendukung ini adalah memberi informasi tambahan atau memberi penjelasan lebih lanjut terhadap gagasan pokok. Dan gagasan pendukung pada teks paragraf ke-1 ini adalah, betul sekali tadi yang dikatakan oleh teman-teman kalian ya, gagasan pendukungnya adalah karnivora dalam kurung pemakan daging. Gagasan pendukung berikutnya herbivora dalam kurung pemakan tumbuhan. Gagasan pendukung berikutnya adalah omnivora, pemakan segala. Dan ini juga ya, meski tidak diceritakan secara mendetail, Ichigo benar bahwa ada lagi gagasan pendukungnya, bahwa jenis makanan berbeda mempengaruhi bentuk gigi mereka yang berbeda. Jadi strukturnya dalam sebuah paragraf biasanya seperti ini anak-anak ya. Di dalam paragraf itu ada gagasan pokok ya. Gagasan pokok ini kemudian dipecah-pecah ya. Ada pecahan-pecahan kecil informasi yang mendukung gagasan pokok agar menjadi lebih jelas. Bahwasanya gagasan pendukung dari teks paragraf 1 ini adalah informasi-informasi penting lain yang ada dalam paragraf yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung itu sama dengan informasi penting lain yang ada dalam paragraf yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap sebuah gagasan pokok. Dalam hal ini, gagasan pendukung dari paragraf ke-1 adalah yang pertama, gagasan pendukung 1, karnivora atau pemakan daging. Gagasan pendukung 2, herbivora atau pemakan tumbuhan. Gagasan pendukung 3, omnivora, pemakan segala. Gagasan pendukung keempat,
Jenis makanan berbeda mempengaruhi bentuk gigi mereka yang berbeda juga. Kalian untuk menuliskan kembali gagasan pokok pada paragraf 1 di lembar kerja kalian. Pada paragraf 1, kotak paragraf 1 ada tulisan gagasan pokok. Nah, di bawahnya ada gagasan pendukung. Ada poin-poin di sini. Silakan diisi dulu ya. Baik, terima kasih sudah selesai menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf 1 ya. Baik anak-anak, jadi gagasan pokok dari paragraf ini adalah 3 jenis hewan, makanan, dan bentuk gigi mereka yang berbeda. Sementara gagasan pendukungnya adalah gagasan pendukung 1, karnivora pemakan daging. Gagasan pendukung 2, herbivora pemakan tumbuhan. Gagasan pendukung 3, omnivora pemakan segala. Gagasan pendukung 4, jenis makanan berbeda mempengaruhi bentuk gigi mereka yang berbeda juga. Nah teman-teman, yang dibahas dalam video ini baru paragraf ke-1. Lakukan prosedur yang sama dari awal hingga akhir untuk membahas paragraf kedua, 3, dan 4. Baru kemudian lanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Membaca nyaring teks secara utuh dari paragraf 1 hingga 4. Sekarang kita akan membaca keseluruhan teks pendek. Ibu Evi akan memberikan kalian 2 lembar kertas yang berisi teks pendek. Teks pendek ini terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kita akan bergantian membaca ya. Nah, Ibu Evi akan meminta tolong kepada Vincenzo untuk membaca paragraf 1. Lalu Siwon akan membaca paragraf 2. Ibu Evi akan minta tolong pada Jenny untuk membaca paragraf 3. Lisa akan membahas paragraf 4. Baca secara nyaring. Sementara Vincenzo, Siwon, Jenny, Liz membaca secara nyaring bergantian, maka siswa yang lain akan membaca teksnya sendiri secara senyap. Jangan lupa untuk menggarisbawahi hal-hal atau informasi atau kata-kata yang kalian anggap penting. Hewan dan bentuk giginya. Hewan dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan jenis makanannya, yaitu karnivora atau hewan pemakan daging, herbivora, hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora, hewan pemakan segala. Perbedaan jenis makanan tersebut membuat bentuk gigi hewan pun berbeda. Apa bedanya? Setelah keseluruhan paragraf selesai dibaca, maka kegiatan selanjutnya adalah kegiatan menulis. Kita akan menuliskan ringkasan dari teks yang dibaca dengan menggunakan pengorganisasi grafis jenis jaring laba-laba. Teman-teman dapat menggunakan papan tulis atau kertas gambar kosong. Baik anak-anak, tadi kita sudah selesai membaca teksnya dari paragraf 1 sampai paragraf keempat. Nah sekarang kita akan melakukan kegiatan menulis. Kita akan meringkas teks yang tadi kita baca dengan menggunakan pengorganisasi grafis jenis jaring laba-laba. Nah caranya, tadi kalian sudah mengetahui gagasan pokok dari teks tersebut ya. Bahwa teks tersebut, gagasan pokoknya adalah hewan, makanan, dan bentuk giginya. Nah, sekarang kita diskusikan. Ada berapa jenis hewan tadi berdasarkan makanannya? Baik, ada omnivora, herbivora, dan juga karnivora. Kita akan membuat 3 lingkaran sesuai dengan 3 jenis hewan. Jadi jenis hewan pertama menurut makanan dan bentuk giginya. Yang pertama itu herbivora. Lalu yang kedua ada karnivora. Lalu ada omnivora. Kata-kata yang ada pada grafik pengorganisasi jenis jaring laba-laba ini singkat sekali ya. Karena pada pengorganisasi grafis yang akan kita tulis adalah hanya kata kunci. Selanjutnya, kita ajukan pertanyaan pada diri sendiri. Apa saja pertanyaan yang kira-kira akan muncul? Jadi pertanyaan pertama, apa makanannya? Pertanyaan kedua, bagaimana bentuk giginya? Nah, tadi 2 pertanyaan yang tadi sudah kita diskusikan, kita catat di sini. Yang pertama, ini herbivora. Pertanyaan pertama, makannya apa? Pertanyaan kedua, bentuk giginya bagaimana? Sama juga dengan yang di sini ya, yang karnivora. Karnivora makannya apa? Bentuk giginya bagaimana?
Nah, sekarang tugas kalian adalah Ibu Evi akan memberikan kalian selembar kertas. Silahkan baca ulang teksnya. Kemudian setelah membaca teks, kalian akan Ibu Evi minta untuk membuat pengorganisasi grafis. Baik teman-teman, demikian akhir dari sesi sharing saya tentang bagaimana merencanakan dan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran terdiferensiasi. Besar harapan saya kiranya video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua, sehingga teman-teman dapat lebih mudah lagi merencanakan kegiatan pembelajaran terdiferensiasi. Karena pembelajaran terdiferensiasi itu mudah. Mari kita lakukan dan kita coba di kelas masing-masing yuk. Baik teman-teman, sekali lagi saya hendak mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menonton video saya di hari ini. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran berikutnya. Saya Evi Sayono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.